Hari ini saya mau ajak kamu ngobrol tentang sesuatu yang jarang dibahas barengan, slow living dan psikologi uang. Karena menurut saya, kaya itu bukan soal cepat, kaya itu soal tenang. Dan tenang itu strategi. Coba jujur, semakin kamu fokus ke angka, semakin kamu gelisah nggak? Ini karena otak kita dirancang untuk bereaksi terhadap ancaman. Dan bagi banyak orang, uang sama dengan rasa aman. Jadi, ketika saldo turun, ketika pemasukan nggak stabil, ketika lihat orang lain lebih maju, otak langsung menganggap itu ancaman. Masalahnya, kalau setiap hari kamu hidup dalam mode ancaman, kamu jadi reaktif. Reaktif belanja, reaktif ambil keputusan, reaktif ambil resiko, reaktif kerja berlebihan. Dan ironisnya, keputusan finansial yang dibuat dalam kondisi stres hampir selalu bukan keputusan terbaik. Disinilah slow living masuk. Banyak orang salah paham. Slow living bukan berarti malas, bukan berarti nggak ambisius, bukan berarti hidup seadanya. Slow living itu tentang ritme, tentang memilih respon, bukan bereaksi. Kalau dikaitkan dengan uang, slow living berarti kamu nggak buru-buru terlihat kaya. Kamu lebih fokus membangun stabilitas diam-diam. Contoh sederhana. Alih-alih pamer upgrade lifestyle, kamu upgrade aset. Alih-alih terlihat sibuk, kamu bangun sistem. Alih-alih ngejar validasi, kamu ngejar kestabilan. Dan yang menarik, orang yang kelihatan biasa saja, seringkali justru paling kuat secara finansial. Karena mereka nggak mengeluarkan energi untuk terlihat kaya. Mereka menyimpan energi untuk benar-benar jadi kaya. Sekarang, saya mau ajak kamu lihat sesuatu yang dalam. Masalah uang jarang soal uang. Biasanya soal emosi. Takut kekurangan. Takut dianggap gagal. Takut tertinggal. Takut nggak cukup. Dan selama emosi ini nggak disadari, uang berapapun nggak akan terasa cukup. Kamu bisa punya 10 juta, ingin 50. Punya 50, ingin 100. Punya 100, ingin 1 M. Bukan karena serakah, tapi karena otak kita mengaitkan angka dengan rasa aman. Padahal rasa aman itu bukan datang dari jumlah, tapi dari kontrol. Orang yang tenang dengan 5 juta bisa lebih damai dibanding orang yang gelisah dengan 500 juta. Karena yang satu mengendalikan uang, yang satu lagi dikendalikan oleh uang. Saya suka istilah ini, kaya diam-diam. Artinya apa? Kamu membangun kekayaan tanpa tekanan sosial, tanpa kebutuhan untuk terlihat berhasil, tanpa membandingkan timeline hidup. Caranya, pertama kamu turunkan volume kehidupan. Bukan kualitas, tapi volume kebisingannya. Kurangi konsumsi konten yang bikin kamu merasa tertinggal. Kurangi keputusan impulsif karena FOMO. Kurangi kebutuhan untuk update lifestyle. Semakin sedikit distraksi, semakin jelas arah finansial kamu. Kedua, kamu fokus pada pertumbuhan yang tidak terlihat. Tabungan rutin, investasi konsisten, skill yang terus diasah, relasi yang dibangun pelan-pelan. Semua ini nggak instan, tapi kuat. Dan orang lain mungkin nggak melihat prosesnya, tapi 5-10 tahun ke depan, hasilnya terlihat jelas. Banyak orang takut lihat angka, takut buka laporan keuangan, takut cek saldo. Kenapa? Karena angka memicu kecemasan. Tapi kalau kamu mau kaya diam-diam, kamu harus nyaman dengan angka. Bukan terobsesi, tapi akrab. Kamu tahu pengeluaran bulanan kamu. Kamu tahu kebutuhan minimal kamu. Kamu tahu berapa angka yang bikin kamu merasa aman. Dan ketika kamu tahu angka minimum hidup kamu, tiba-tiba hidup terasa jauh lebih ringan. Karena ternyata, kamu nggak butuh sebanyak yang kamu kira. Dan ini powerful banget. Karena ketika kebutuhan hidup kamu rendah, kamu punya fleksibilitas tinggi. Kamu nggak mudah panik, nggak mudah ditekan, nggak mudah terpaksa mengambil keputusan finansial yang buruk. Coba perhatikan, orang yang benar-benar mapan seringkali nggak berisik.
Mereka nggak sibuk membuktikan diri karena mereka nggak butuh pengakuan untuk merasa cukup. Ini bukan kebetulan. Semakin stabil keuangan seseorang, semakin stabil emosinya. Dan semakin stabil emosinya, semakin sedikit kebutuhan untuk validasi eksternal. Jadi, kalau kamu ingin kaya tanpa stres, latih emosinya dulu. Belajar merasa cukup tanpa berhenti berkembang. Itu dua hal yang bisa jalan bareng.